Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali membicarakan tentang ruqyah syar'iyah dan yang berhubungan dengannya, serta salawat dan salam marilah kita tujukan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering ditanya dengan teman-teman, saya sudah diruqyah berkali-kali tapi tidak kunjung sembuh. Atau ada yang mengatakan saya sudah diruqyah tapi tidak ada efek ruqyah ke tubuh saya. Padahal saya mengalami gangguan, mengalami sakit yang ada di badan saya. Tapi setelah diruqyah berkali-kali kok nggak ada perubahan. Maka jawaban yang seperti ini, maka orang menjadi ragu kadang-kadang dengan ruqyah. Saya sudah diruqyah sehingga ruqyah itu tidak mempan, tidak terasa apa efek pengaruh dari ruqyah tentang kesembuhan yang ada di tubuh saya. Maka dari sini jawaban pertanyaan ini kita ambil dari seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menanggapi pertanyaan tersebut. Harus dipahami dan diperhatikan di sini bahwa zikir-zikir, ayat-ayat ataupun obat-obatan yang digunakan untuk meruqyah, untuk ruqyah penyembuhan, memang bermanfaat serta mampu menyembuhkan banyak penyakit. Akan tetapi ia membutuhkan kesiapan hati dari pasien, kesiapan hati dari orang yang akan diruqyah, kekuatan dan juga kekuatan hati si peruqyah, kekuatan hati si pasien dan kekuatan hati si peruqyah, serta tergantung pengaruh ruqyah itu sendiri. Jika penyembuhannya gagal, bisa jadi disebabkan tidak adanya penerimaan dari dua sisi. Jadi kalau ruqyah itu tidak bermanfaat, tidak ngefek, tidak pengaruh, tidak menyembuhkan, ada penyebabnya kata Ibnu Qayyim dari dua sisi yang menjadi rintangan, jadi hambatan dalam kesembuhan pasien. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dalam kitabnya Zadul Ma'ad, pengobatan ruqyah terbukti manfaatnya kalau terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kuatnya jiwa si penderita dan kesungguhan jiwa bergantung kepada Allah. Keyakinan penuh bahwa Al-Quran itu obat dan rahmat bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin. Jadi hatinya itu tertambat kepada Allah, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhannya bukan dari si peruqyah, kesembuhannya bukan dari obat, kesembuhannya bukan dari tabib, kesembuhannya bukan dari dokter, tapi kesembuhannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diruqyah berkeyakinan, memohon dengan penuh hati, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan itu adalah gaib, penyakit juga adalah gaib. Kapan dia datang, kapan dia pergi, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Maka hati orang yang diruqyah, hati orang yang berobat dengan ruqyah itu harus menggantungkan dirinya kepada Allah dengan cara mengikuti syariat-syariat perintah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam sholat kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau kita ingin pertolongan kita didatangkan kepada diri kita,
doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa iyyaka na'budu, sembah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada penghalang-penghalangnya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Allah berikan penyakit di tubuh kita agar kita menyadari, koreksi diri. Oh, dulu aku pernah bersalah, aku telah tinggalkan sholat misalnya, aku telah melawan orang tuaku misalnya, aku telah mencuri harta si anu misalnya. Dengan diberikan sakit kita sadari itu, tobati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan hak manusia kita kembalikan kepada manusia. Yang berhubungan dengan Allah kita istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan, karena dosa, maksiat yang kita lakukan ini menghambat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantungkan hati kita kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan bagi kita. Ini harus dimiliki orang-orang yang ingin sembuh, yang membersihkan penyakitnya, baik penyakitnya medis maupun non medis. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kuatnya hati yang meruqyah untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang peruqyah juga harus kuat minta tolong kepada Allah. Jangan dia pun juga khawatir, dia pun ragu, berhasil apa tidak ruqyahku ini, sembuh apa tidak dia pasien ini, bisa enggak aku meruqyah ini. Maka dia pun sendiri bimbang, dia pun ragu. Karena ruqyah itu ibarat suatu peperangan. Orang yang berperang tidak akan memperoleh kemenangan yang sempurna melainkan dengan dua syarat. Syarat pertama adalah senjata digunakan adalah bagus dan benar dalam menggunakannya. Jadi yang kita gunakan itu senjata yang bagus. Senjatanya itu benar. Dia pakai bom, kita pun harus pakai lawan bom. Kita pakai senjata yang seimbang. Kalau kita pakai pisau, dia pakai pistol. Kita pakai parang, dia pakai F-16, dia pakai rudal. Ya, ini namanya nggak seimbang. Maka oleh sebab itu, senjata yang digunakan adalah bagus, benar dalam menggunakannya. Jadi yang digunakan tuh ayat-ayat Al-Quran tuh bagus. Itu dari Allah, benar. Tapi menggunakannya tak benar. Yang menggunakan tuh tak benar dia menggunakan ayat-ayat Quran itu. Masih banyak maksiat, masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di tubuhnya. Yang kedua, lengan fisik yang menggunakan senjata adalah lengan orang yang kuat dan sehat. Jadi kalau ayat senjata itu bagus, senjata itu canggih, tapi yang menggunakannya orangnya lumpuh, kena stroke, kena asam urat, apa yang mau digunakan? Ini ada F-16, ini ada rudal, tapi nggak bisa ngangkat rudal, tangannya lemah, tangannya nggak bisa digunakan, nggak bisa digerakkan. Apa jadinya senjata tersebut? Maka jika tidak terdapat salah satu, tentu senjata bagus pun tidak akan begitu bermanfaat. Maka bagaimana jika kedua perkara tersebut tidak ada pada seseorang? Dua-duanya tidak ada, jadi nggak ada manfaatnya. Walaupun bacaan Qur'annya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tapi orang yang diruqyah tidak baik, tidak bagus. Atau yang menggunakannya kita itu yang peruqyahnya juga tidak bagus. Jadi senjata yang bagus hendaknya digunakan oleh orang-orang yang bagus, baru reaksinya akan kuat. Mungkin demikian yang dapat kita pahami, dapat kita sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki, menambah tekad kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ikuti ingin dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ruqyah syariah. Subscribe video ini agar Anda dapat mengikuti kelanjutan bagaimana ruqyah yang benar, bagaimana kesalahan-kesalahan di dalam ruqyah, sehingga kita menambah ilmu, dapat membentengi diri dan keluarga serta harta kita dari gangguan jin yang akan merusak kita dalam menggunakan harta tersebut. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.